wahai Nabi Sulaiman, apa benar engkau itu berbicara kepada hewan itu seperti manusia tanya jawab dan bersuara, itu loh maksudnya. Konfirmasinya langsung ke korinnya Nabi Sulaiman. Lah bagaimana kita mau ketemu sama Nabi Sulaiman? Ya kan? Minimal kita manggil korinnya Nabi Sulaiman. Korin itu bahasanya kembarannya Nabi Sulaiman. Ya, korin itu adalah semua manusia itu punya korin. Yang dimaksud kakang kawat di hari-hari. Ya, seperti itu. Jadi semua manusia itu punya korin. Korinnya dipanggil. Dengan apa? Kalau umat Islam biasanya dengan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah umpamanya ila hadrati Kanjeng Nabi Sulaiman, Al-Fatihah, dengan tujuan kepengen ketemu dalam mimpi saja. Kalau wujud nggak mampu, artinya takutlah pasti. Mohon Kanjeng Nabi Sulaiman, saya ingin mimpi dengan panjenengan, dengan engkau, lewat izinnya Gusti Allah. Jadi mohon izin dulu ya, mohon izin sama Gusti Allah. Saya minta ketemu korinnya Nabi Sulaiman untuk mengkonfirmasikan apakah betul engkau Nabi Sulaiman itu kalau ngobrol kayak manusia, kalau ngobrol dengan hewan itu seperti kayak manusia, bertanya jawab begini, bagaimana? Dijelaskan, nanti tahu. Yang saya pahami, ngobrolnya Nabi Sulaiman secara akal itu tadi pakai latihan, tiap hari dilatih, ya kan? Anjing dilatih, ayam dilatih, burung merpati dilatih, burung perkutut dilatih, burung semua itu dilatih. Sebenarnya kita manusia sudah bisa, tapi kan nggak maksimal kan? Kan nggak bisa ngobrol, hanya bisa dengan bahasa isyaratkan. Bisakah ngobrol dengan bahasa tanya jawab? Itu bisanya dengan bahasa batin. Ini bagi yang saya pahami, bagi makhluk yang bernapas sama. Ya, bagi makhluk yang napasnya sama-sama menghisap udara, itu baru bisa. Tapi kalau makhluk selain bernapasnya tidak sama, saya belum bisa jawab. Yang napasnya sama. Kalau napasnya sama, berarti kita frekuensi kan jadi satu berarti, ya kan? Manusia dan hewan hewan yang pakai napas, kan udaranya satu, iya kan? Berarti di saat kita mengucapkan sampai. Cuman kita sampai apa enggaknya kan nggak tahu. Lah ini masalahnya kan itu. Sebenarnya saya ngomong sampai enggak, aslinya sampai. Cuman kitanya nggak peka. Itu loh. Aslinya kita ngomong itu sampai. Cuman dia tidak bisa bicara seperti manusia. Dia bicaranya bahasa batin, bahasa gaib. Nah bagaimana cara ngomongnya? Jadi begini loh. Kalau saya bertanya kepada umpama ayam, saya bertanya dengan ayam dengan bahasa batin. Itu di sini tanya jawab ngomong. Jadi si ayam itu mewakili di sini juga. Kayak tanya sendiri jawab sendiri gitu loh. Mudeng kurang. Saya bertanya kepada ayam. Bukan ayam yang bukan. Ayam itu mewakili secara frekuensi ke sini. Jadi takon dewe jawab dewe. Umpamane iki contohnya. Yam, sira apa? Sira kenapa? Jadi ini kira aku ngomong sira kenapa, jawabannya langsung ada jawabannya. Jawaban tersirat. Ya kayak takon dewe jawab, kayak orang menghayal. Mirip kayak orang menghayal. Pernah enggak tanya sendiri jawab sendiri di dalam batin sendiri? Takon dewe tapi jawab dewe. Lah itu sistem mirip itu. Jadi umpama sebenarnya sebelum bertanya pun sebenarnya kalau orang yang tiap hari sudah tahu bahwa ayam saya lapar, itu sebenarnya udah kontak batin itu loh. Oh ayam saya perlu dimandikan. Itu sebenarnya dia sudah ngomong tapi lewat batin. Sampai kan kita nggak peka. Kepinginnya ayam ngomong lah. Kalau ayam ngomong kan keder. Kita mau nyembelih aja nggak tega. Coba kalau andai kan hewan, kambing bisa ngomong. Kaget. Satu kaget, kedua mau nyembelih keder.
mau dijual juga keder. Ujung-ujungnya tua sampai mati, dagingnya nggak kemakan. Rugi apa enggak? Rugi. Makanya keadilan Tuhan lah di situ. Kalau hewan semuanya bisa ngomong, mana berani manusia mau bunuh? Nggak berani loh. Kalau hewan ngobrolnya sama dengan manusia, nggak berani bunuh, nggak berani nyembelih. Nanti tuanya matinya mati tua dong. Ya kan? Logika ya. Artinya kenapa hewan nggak boleh ngomong seperti manusia? Nanti nggak tega mau jual, nggak tega mau disembelih. Nggak usah hewan bisa ngomong lah, nggak usah. Burung yang berkicau atau bahasa umumnya apa? Manggung. Manggung. Burung manggung nggak berani nyembelih. Ya. Dengan suara yang bagus, burung dengan suara yang bagus, kontes menang juara 1, tega. Itu baru suara kicauannya loh. Ya kan? Apalagi kok bisa bicara. Walaupun jual harga mahal, tetap nggak dijual kok kalau ada punya burung bisa bicara. Walaupun ada yang nawar mahal. Sayang. Itulah di situ makanya nanti repotnya kalau hewan semuanya bisa bicara seperti manusia, efeknya yang doyan makan hewan nggak jadi, nggak tega, nggak polu. Ya kasihan dong jadinya, ya kan? Mau ngadu juga kasihan. Nah, coba kalau aduh, cuman ayam diadu, pas ditotel sakit ngomong, waduh sakit, tega nggak yang punya? Iya, nggak tega. Ya kan? Efeknya itu. Jadi maha adilnya Gusti Allah, hewan nggak bisa bicara seperti manusia. Yang ngadu kambing, kambingnya langsung ngomong, waduh sakit. Ya nggak jadi diadu. Umpama bisa ngomong, nggak jadi ngadu jadinya. Keder kan, jual sayang, diadu kasihan. Jadi bingung sendiri kan. Lah itu keadilan Tuhan terjawab bahwa hewan, kalau kita bicara dengan hewan itu bukan bahasa manusia. Bahasanya bahasa hewan seperti ker, mbe, meong. Itu bahasa kita yang ditularkan ke hewan. Kalau ucapan bolak-balik namanya bahasa batin. Sudah jelas belum? Kalau andaikan ayammu bisa bicara, pas diadu sakit ngomong, aduh sakit, nggak jadi ngadu kan? Apalagi kok, bos tega amat saya diadu. Paham ya, jelas ya? Nggak jadi ngadu. Apalagi udah dibopong begini, jangan bos, paling saya mau diadu. Coba ujuk-ujuk ada ayam bisa bicara, kita lari bisa, kaget karena baru pertama kali. Sudah paham ya kejelasannya? Bahwa kalau semua hewan bisa bicara, kita punya keder, mau nyembelih, mau makan dagingnya nggak tega, mau dijual kok ya sayang, sehingga nggak ada artinya karena matinya mati tua, mati asli. Tapi kalau ayam nggak bisa bicara kan sembelih, dagingnya enak, kambing dagingnya enak kan begitu. Coba kambing bisa ngomong berani nyembelih. Kalau ada kambing bisa ngomong, nggak bakalan nyembelih, yakin loh. Iya. Mau disembelih, udah ngomong duluan. Nah itu efeknya begitu ya. Coba Mas Cahya apa? Kalau saya mungkin berbeda ya Pak topiknya. Saya tuh pengen belajar bisa tenang di segala kondisi. Itu gimana caranya Pak ini? Sebenarnya udah banyak banget ya videonya ya. Jadi ini termasuk ini ayat yang ini ya, ayat yang barusan besok. Berarti bukan besok, ini lebih dulu dong. Ini baru besok ya, ini lebih dulu ditayangnya. Jadi artinya tirakat perlu itu kan ada kalimat Al-Ahzab ayat 5, ayat 33 itu ya. Ini video lebih dulu tayang berarti. Innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu merendam di air. Dibaca 3 kali, diapalin dulu. Ini secara tirakat ya, secara tirakat. Jadi 3 kali rendam, 3 kali baca.
Di mana? Kalau ada di bak kamar mandi ya di bak kamar mandi, kalau nggak bisa ya di sungai, kalau nggak bisa ya di laut. Tapi inilah di musim hujan, jangan nanti ombak. Kalau bisa sih di bak kamar mandi ukuran yang 70 kali semeter kali tingginya semeter itu cukup untuk satu orang. Bacanya 3 kali itu innama amruhu idza arad atau inama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa al baiti wa yutahhirakum tathira. Ya ini yang tengah-tengah Al-Ahzab ayat 33 ya. Iya. Itu meredam, itu untuk menenangkan diri kita agar kalau ketemu hal yang mengkhawatirkan, was-was. Sebenarnya sudah ada judul-judul video. Surat surat At-Taubah ayat 40-nya begini. La tahzan innallaha ma'ana. Sesungguhnya Gusti Allah bersama kita. Itu kalimatnya jelas. Berarti kalau kita melihat sesuatu yang membuat saya emosi umpamanya, berarti dia diutus atau diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat saya emosi. Jadi jangan lihat casingnya, tapi lihat yang nyetir. Itu baru kita, itu proses memang. Masa iya sih? Apalagi yang berbentuk hewan yang bernapas, ini lebih cepat sebenarnya. Kalau hewan yang nggak bernapas susah. Yang bernapas seperti kita itu sebenarnya lebih cepat. Kalau ada hewan yang menakutkan, dilihat aja. Tapi ini batin nyampaikan. Tapi jangan lihat wujud hewannya, tapi lihat napasnya agar kita frekuensinya sampai. Napas kita umpamanya ketemu ular lah, itu napasnya sama loh. Sama loh. Berarti kan nyambung. Kan frekuensi ini, gelombang kan. Kalau dia membuat marah, langsung napasnya sama. Dan kita kotak batin. Kalau nggak bisa ngomongnya bagaimana? Napasmu sama lo. Logika begitu. Napasmu sama lo. Bagi yang napasnya sama. Umpamanya kita tidak tenang karena ekonomi. Umpamanya tidak tenang karena pengaruh ekonomi. Ini sangat amat berat prosesnya. Karena kita kan keyakinan kita belum maksimal terhadap kalam. Video yang kemarin sudah saya jelaskan. Kalam itu sesuatu yang masuk, akan tetapi kita percaya dengan konsep. Artinya begini, ada kalimat memang, besok makan apa ya? Ini sering ya? Sering aku sendiri aja. Ya. Besok makan apa ya? Padahal itu besok. Kenapa yang nggak dipikirkan sekarang? Logika pikirannya. Kalau kita umpama ini malam, terus berpikir besok makan apa, berarti kan seakan-akan kita sudah tahu bahwa besok mau hidup. Iya. Seakan-akan besok hidup kan, padahal kita tidak tahu besok hidup apa enggak. Kita secara garis sunatullah loh. Gusti Allah mau mengambil nyawanya kapan saja, di mana saja. Di saat kita berpikir besok makan apa, sebenarnya itu membebani dirinya loh. Lah kenapa mau besok kok sekarang dipikir? Itu aslinya membebani. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya tadi la tahzan innallaha ma'ana, minimal yang surat Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Ini Gusti Allah loh mengatakan loh. Kami lebih dekat daripada urat leher. Umpama ragu, ya udah mantek aji atau nahan napas, fokus di leher. Minta maaf ya Allah, besok makan apa? Minta maaf dulu. Tahan napas ya. Tapi yang bilang kan hati. Ini saya praktekkan dengan ucapan, maksudnya. Mohon maaf ya Allah, besok mau makan apa anak saya dan keluarga saya. Itu selalu dimindsetkan. Tahan napas, ucapannya dalam hati. Mohon maaf dulu tapi.
Mohon maaf ya Allah, besok mau makan apa? Ucapan ini diganti dengan hati. Karena napas lagi ditahan di leher. Karena kami lebih dekat daripada urat leher. Gusti Allah ngomongnya begitu. Makanya ditekankan fokus di leher. Kan Gusti Allah ngomong gitu sih, kami lebih dekat daripada urat. Ya udah fokus ke leher, nggak disalahin. Ya kan ayatnya begitu. Fokusnya tahan napas, ucap Gusti Allah. Mohon maaf dulu tapi ya. Mohon maaf Gusti, besok saya mau makan apa? Keluarga mau bagaimana? Setor bank bagaimana? Bayar utang bagaimana? Fokus. Kapan? Ya, kan bisa malam. Setiap malam melakukan itu, fokus di leher. Mohon maaf dulu tapi. Karena kalau nggak mohon maaf, seakan-akan merintah. Ini bahayanya begitu. Kalau ujuk-ujuk, ya Allah saya besok, nah itu kan merintah. Mohon maaf dulu. Contoh, umpama ini Mas Ian, saya suruh, tapi kalau mohon maaf dulu beda nggak? Beda. Mohon maaf Mas Ian, ambilin dong korek, beda kan? Ya. Tapi kalau ya ambilin korek dong, vibrasinya beda kan? Frekuensi kita, ucapan ambilin korek dong, vibrasi getarannya berbeda apapun. Tapi kalau mohon maaf lebih kepada lembut kan? Lebih enak. Itu makanya kalau mau ngomong, mau minta apa saja sama Gusti Allah, bagi yang masih awam ini ya, bagi yang masih awam, mohon maaf dulu. Yang didahulukan mohon maaf. Ucapannya batin, ingat ya, ucapannya batin, fokus di leher. Fokus mindsetnya, hati dan otak ini fokus di leher. Ya kayak ngebayangin lah. Mohon maaf ya Allah, besok mau makan apa, nanti bayar utang bagaimana, itu selalu. Itu selalu. Jadi agar kita, kalau kita sadar, itu kan sadar kan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya setiap napas kita keluar, napas kita masuk, itu orang sudah sholat. Tapi kalau kita sadar itu sholat bahasa Arabnya. Sadar Gusti Allah sudah mengatakan kami. Satu surat Qaf ayat 11, kami lebih dekat daripada urat leher. Surat At-Taubahnya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan khawatir Gusti Allah bersama kita. Itu ayat. Di sini mengatakan, di lingkup mengatakan. Jadi selalu mohon maaf. Ini bagaimana? Masih ada apa udah kepanjangan nih menitnya? Apa di-cut dulu sementara kalau mau nyambung dulu ya. Oke. Udah cukup? Mungkin cukup Pak. Cukup ya. Udah cukup, nanti sambung lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.